Halo guys, selamat datang di channel YouTube Nonton Yuk, channel yang akan menyajikan konten dan video menarik untuk Anda semua. Sebelum kita mulai, dukung kami dengan melakukan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini, kita akan belajar sedikit tentang hukum ketenagakerjaan bersama Pauline, mahasiswi hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk itu, yuk kita mulai. Memasuki soal nomor pertama dibagi menjadi 2 poin, yaitu poin ke A dan poin ke B. Poin ke A, jelaskan apa yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam konsep ketenagakerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disingkat dengan K3 merupakan suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dalam lingkungan sekitar tempat kerja. Dalam konsep hukum ketenagakerjaan, K3 ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3 yang mana perlindungan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lanjut masuk nomor 1 poin yang ke B. Mengapa sih keselamatan dan kesehatan kerja itu perlu diatur? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, K3 perlu diatur untuk melindungi dan menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Mencegah dan mengendalikan kondisi fisik lingkungan kerja, menjamin keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan kerja, dan cara dan proses kerja, dan juga menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya bertambah tinggi. Baiklah, lanjut ke nomor yang kedua. Nomor kedua dibagi menjadi beberapa poin, yang itu menjelaskan terkait topik alternatif penyelesaian sengketa dalam ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial. Poin yang ke A, apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial menurut berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nomor 2 poin yang ke B, apa saja sih faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa dalam undang-undang itu membagi beberapa faktor-faktor penyebab perselisihan, yaitu adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan karena pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Masuk ke poin yang ke C, jelaskan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui perundingan bipartit, yang mana perundingan bipartit adalah
perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja serikat buruh atau antara serikat pekerja serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, perundingan bipartit ini adalah perundingan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Lalu, apabila perundingan bipartit ini dianggap gagal, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau konsialisasi. Konsolidasi itu sendiri dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan yang disebut sebagai konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, di mana konsiliator tersebut akan menengahi pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, sedangkan mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lalu bila mediasi dan konsolidasi ini dianggap gagal juga, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Itu saja video dari kami. Saksikan video lainnya tetap di channel Nonton Yuk. Salam sehat.